Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama aku Heri Setiawan. Di sini saya akan memberikan tutorial mengenai Next.js dalam pembuatan autentikasinya. Nah, di sini saya menggunakan library namanya itu Next.auto.js. Kalian bisa kunjungi websitenya. Nah, di sini saya bikin autentikasi yang akan terhubung dengan provider-provider seperti Google, GitHub. Tapi di sini saya akan mencontohkan satu provider aja, yaitu Google. Di sini saya udah bikin webnya. Ini web sederhana sederhana aja. Jadi nanti kalau kita pencet Google, nanti kita login pakai Google, dan setelah login nanti akan mengarah ke halaman ini. Cuma 2 halaman aja. Terus kembali lagi ke web Nextout. Kenapa kok pakai Nextout? Karena di sini alasan pertama yaitu mudah, kedua fleksibel, ketiga itu secure. Di sini kita udah dibikinin secara otomatis sehingga tanpa perlu bikin lagi, kayak mungkin kalau kita bikin autentikasi kayak tokennya, kayak validasinya kayak gitu-gitu. Nah, di sini udah dibikinin, kita tinggal pakai. Terus walaupun begitu kita Nextout ini tetap fleksibel, jadi kalau kita mau bikin kredensial sendiri, kita bisa juga custom kredensial. Terus keamanannya juga lumayan karena udah gunain DTP Post plus CSRF token validation. Ini lumayan aman juga, dan ada JWT-nya. Terus ada auto validation. Untuk installnya kalian bisa masuk ke dokumentasi, introducing. Kalian bisa baca-baca terlebih dahulu. Terus kita masuk ke getting started. Kalian bisa kopas perintah ini ke codingan kalian. Oh ya, ini codingan dari halaman ini. Jadi di sini ada 2 halaman, index sama protected. Nah, kalau udah kalian salin yang barusan, kita kopaskan sini aja dan tunggu, terus enter, tunggu sampai instalasi selesai. Nah, berhubung saya udah install, jadi saya nggak perlu. Nah, dalam pembuatan Nextout ini, kita pertama kali kita rubah di sininya, kita pakai session. Kita wrap dulu komponen di sini, pakai session provider. Kita kopaskan gini, jadi dibungkus ini buat nanti ngedeteksi session yang ada di keseluruhan komponen Next.js. Setelah itu kita masuk ke halaman ini. Jadi nanti kan kalau pas diklik ini masuk ke Google, itu caranya cukup mudah. Kita tinggal panggil fungsinya sign in, kurung. Nah, pas sign in gini, dia akan nge-import modulnya, yaitu namanya sign in. Nah, di sini itu kita kasih parameter. Nah, di sini providernya itu ada banyak, dari Facebook, Google. Nah, ya kita bikin Google, pakai yang Google. Jadi nanti kalau pas diklik nanti akan login ke Google, tapi ini masih belum bisa. Oke. Setelah ini sudah, kita bikin ini kan versi kliennya. Nah, kita bikin di servernya. Caranya kita bikin file namanya gini, .js 3 next out seperti ini. Oh ya, kalian bisa lihat di sini bagian mana ya, kayak naik gitu ya. Bukan di sini berarti. Gimana, Sipex provider. Oh ya, di awal tadi di sini. Jadi kalian, nah ini nama filenya harus sama. Oh ya, di sini udah dijelasin juga, dia akan dibungkus sama session providernya. Terus kalau sudah gini, kita langsung coding aja. Di servernya kita import next out, terus
di sini kita bikin konfigurasi terlebih dahulu buat text outnya. Next cons option out. Di sini kita sedikit nyontek ya biar enak juga configuration. Nah di sini itu yang pertama itu ada optionnya di sini. Kita pergi yang provider. Nanti itu kita akan ada provider apa aja, mungkin ke script dulu, script. Nah di sini kita bikin scriptnya atau kuncinya. Caranya pakai random string. Nah kita bisa generate pakai ini pun SSL. Udah di generatein. Sebenarnya cuma walaupun kita ngetik asal gini sebenarnya nggak apa-apa sih, cuma biar keren aja biar keren aja kita generate ini. Kita copy. Bisa. Oke, kita lihat dulu recordnya udah jalan belum? Oh, udah. Tapinya belum. Terus di sini ada settingan buat sessionnya. Jadi session kita ada beberapa settingan. Nah defaultnya itu JWT, mungkin kita nggak usah isi. Terus kalau mau strategi, oh ya strategi defaultnya itu JWT. Jadi udah ada JWT nya. Kalau mau pakai database bisa. Terus di sini ada umur dari tokennya. Ini kayaknya kita nggak perlu. Kita lanjut ke page. Nah di page ini nanti redirect dari, jadi pas kita klik ini nanti mau pindah kemana. Nah kita pakai page ini. Jika sign in maka sign in, jika sign out maka sign out. Kita taruh di sini, kita kopaskan aja. Kita cuma pakai yang sign in sama sign out aja ya. Kalau kalian ada yang verify request, kalian bisa, atau new user atau gimana, kalian juga bisa. Terus kalau sudah, nah giliran kita pasang Google-nya. Caranya kita masuk ke provider, cari yang namanya Google, klik. Di sini ini codingan buat providernya. Nah, kita kopaskan semua. Kita taruh di bawah secret aja. Oh ya di sini, di sini kan dalam bentuk list ya. Jadi sebenarnya kita bisa pakai beberapa provider sekaligus. Nah, contoh pakai GitHub. Nah, kita tinggal kopaskan GitHub-nya gini. Nah, seperti ini aja. Jadi nggak perlu repot-repot. Terus di sini di Google dia membutuhkan client ID sama client secret. Bikinnya gimana? Di sini saya ini yang udah bikin ya. Mungkin tak contohin dari awal. Tak hapus dulu. Oke, delete. Nah, pertama kalian bikin project dulu. Kalau belum ada nanti di sini ada new project. Kalau sudah dan kalian pencet itu, terus kita pencet ini new project, nanti bikin project baru. Setelah selesai bikin project baru nanti halamannya akan sini. Terus pilih yang navigasi kredensial dan pencet create kredensial. Terus pilih yang out client ID. Terus web application. Udah. Nah di sini tuh buat webnya di yang request http. Karena ini masih lokal jadi pakai localhost 3000. Terus auto redirectnya juga sama. Oh ya di sini di dokumentasinya sebenarnya sudah ada di bagian mana ya, Google. Nah di bagian ini kalau untuk production, kalau yang udah dipublish gitu sesuaiin sama alamat domain kalian. Kalau yang belum, pakai localhost 3000 sesuai sama port yang kalian jalankan. Mana ada di sini. Nah seperti ini. Not web space, ada apa spasi. Oke. Kalau sudah tinggal pencet create aja. Tunggu beberapa menit. Oh, out client ID, oke.
Nah, kalau sudah tinggal kopasin aja di sini. Kita langsung gini aja, agak barbar dikit biar lebih cepet ngerjainnya. Kalian kalau dalam production beneran kalian bikin INV aja. Nah, seperti ini. Nah, ini buat servernya sudah. Oh, belum. Satu lagi, export default. Nah, ini baru next out dengan option out. Nah, seperti ini. Nah, terus kita masuk ke indeks ini. Oh ya, ini sudah. Jadi kalau dipencet sign in, nanti pilih kredensial yang apa. Kalau Google ya Google, kalau GitHub ya GitHub. Asalkan di sini providernya udah didaftarin di sini. Karena ini GitHubnya masih ID-nya masih nggak ada, jadi nggak tak pakai. Mungkin lebih tak perjelas di Google aja. Kalau sudah save semua, masuk ke halamannya, kita pencet. Oh, ada error. Provider GitHub provider is notified. Saya lupa belum saya lupa sebenarnya Google provider ini harus diinstal dulu. Google enggak, ini Google kita import pakai ini aja, saya lupa. Nah, kayak ini yang GitHub juga sebenarnya kita hapus saja, tapi oke, sudah save. Nah, kita kembali ke halaman ini. Nah, ini kalau diklik dia akan masuk ke halaman Google dan akan memilih. Terus saya milih akun saya. Nah, sudah. Nah, ini sebenarnya kita udah login, tinggal kita kalau sudah login kita arahin ke protected. Caranya kita akalin di sini pakai use effect, gini. Oh ya, sebelumnya kita kasih tahu dulu cons ada data status saja use session. Nah, use session ini nggak akan berfungsi ketika di app ini nggak ada session provider. Jadi kalau nggak di wrapping sama komponen session provider, dia use sessionnya nggak akan berfungsi atau error nantinya. Terus di sini kita konsol aja, konsol status. Kita masukin ke sini data di sini dependensinya. Kalau sudah kita cek dulu di konsol, di save. Nah, di sini tuh ada dua status, pertama loading, terus authenticated. Berarti ini sudah terautentikasi. Jadi di sini kita coba ini aja. If status sama dengan loading, maka dia akan mereturn div loading. Ini aja. Kita refresh coba. Nah, tadi ada loading sebentar. Refresh. Nah, ini ada loading sebentar. Terus jika if status authenticated, dia akan saya redirect ke, caranya pakai router push protected ke root protected seperti ini. Enter. Nah, dia akan masuk ke root protected. Kalau kita kembali ke sini, dia akan tetap ke sini,
Terus di root protectornya kita bikin sign out aja biar mudah. Button logout, sini on tag. Ini bikinan sign sendiri untuk komponen buttonnya, jadi kalian bisa custom sendiri caranya buat sign out. Pilih yang ini, jadi gini aja, lebih gampang tanpa perlu konfigurasi apapun, tinggal sign out kalau kita udah konfigurasi di servernya. Nah kalau sudah di save, nanti kan keluar gini. Kalau kita pencet, nah sudah, dia sebenarnya udah logout. Kalau kita kembali ke halaman awal, nah dia udah bisa. Kalau kita, nah permasalahannya berarti kita kalau kita masuk ke protected, seharusnya itu kita nggak bisa kalau belum login. Jadi kita batasin lagi pakai barusan if gitu aja, const status use session, gini aja, if status yang unauthenticated, kita tinggal balikan ke punya router push gini, gini aja. Kalau nggak authenticated maka akan kembalikan. Wah udah kelempar keluar. Jadi kalau kita masuk, nah dia akan kelempar. Jadi kalau kita masuk harus pakai login dulu. Nah sudah seperti ini. Jadi pembuatannya itu cukup mudah sebenarnya. Kalau kita udah bikin di sini, nanti di front end-nya tinggal manggil-manggil fungsinya. Nah ini alasan kenapa kok pakai sign in, sign out, sama error. Contoh tadi udah ada error karena lupa nge-import ini, dia akan diarahkan ke sini, out error gini, kayak gitu. Mungkin sekian dari penjelasan tutorial saya. Jika masih belibet atau gimana, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.